ta'liq artinya menggantungkan, dan talak artinya cerai. Jadi cerai yang digantungkan kepada sesuatu itu disebut sebagai ta'liqut talak. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan dengan ta'liqut talak di dalam hukum Islam adalah menggantungkan terjadinya talak kepada adanya sesuatu. Tolak yang digantungkan terhadap sesuatu dan dianggap terjadi tolak itulah yang disebut dengan ta'liqut tolak. Yang kedua, untuk apa ta'liqut tolak itu? Sehingga menggantungkan terjadinya tolak kepada adanya sesuatu itu diisbat atau ditetapkan di dalam hukum Islam, dalam fiqhul munakahah dan keluarga muslim. Tentu ada kebermanfaatan atau tujuan hukum. Tujuan hukumnya adalah untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan dan kezaliman pihak suami, sehingga suami bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan menjalankan kewajibannya itu dengan baik dan memperlakukan istrinya dengan baik dalam koridor muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik, yang patut, sehingga istri menjadi terjamin, terlindungi dari kesewenang-wenangan dan kedoliman yang mungkin bisa timbul dan atau dilakukan suatu saat oleh pihak suami. Sehingga manakala kesewenang-wenangan dan kedoliman yang dimaksud itu timbul dan dilakukan oleh pihak suami, dengan adanya ta'liq tolak ini, mitra sekalian, kemudian bisa menjadi alat atau sandaran hukum bagi istri untuk meminta pertanggungjawaban dan atau bahkan mengadukan halnya ke pengadilan agama, sehingga dia bisa meminta cerai, dan kemudian pengadilan agama atau mahkamah syariah bisa mempelajari dan menetapkan hukum lewat proses hukum, lewat proses pengadilan yang menjadi kewenangan. Mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, referensinya apa berkenaan dengan ta'liqut tolak ini? Referensinya panjang dan banyak, apalagi kalau kita berkaca kepada pandangan-pandangan fikih yang sudah tumbuh di kalangan ahli hukum Islam, di kalangan fuqaha. Tetapi kalau kita mencoba mengambilnya dari historis dan pandangan hukum yang formil dan positif di bumi Indonesia, maka pandangan-pandangan fikih yang tadi itu menjadi terbakukan dan kemudian menjadi rujukan yang menarik di Republik Indonesia, apalagi setelah lahirnya maklumat Kementerian Agama misalnya nomor 3 tahun 53 yang menganjurkan adanya ta'liqut tolak dan menghimbau agar dibacakan ta'liqut tolak itu oleh pengantin, dalam hal ini laki-laki, dan didengarkan oleh pihak istri setelah akad nikah. Maklumat Kementerian Agama nomor 3 tahun 1953 itu mendorong adanya satu kesadaran hukum dan komitmen untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan dan kezaliman yang mungkin dilakukan oleh pihak suami pada saat atau pada waktu atau pada masa yang akan datang setelah ijab dan qabul atau akad nikah dilakukan. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya, secara ringkas, mitra sekalian, ta'liqut tolak ini juga muncul di dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975
dan kemudian diperkuat lagi secara lebih tegas di dalam kompilasi hukum Islam dan tersurat juga di dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91. Di dalam Inpres nomor 1 tahun 1991 sangat tegas, mitra sekalian, bahwa talik tolak diatur sebagai hukum tertulis yang merupakan bagian dari perjanjian nikah. Janji untuk memberikan sesuatu yang memang menjadi tugasnya dan menjadi hak bagi istri. Dalam hal ini adalah pengayoman, perlindungan, dan hal-hal lain yang secara patut menjadi tugas serta kewajiban sang suami kepada istrinya. Ini adalah beberapa referensi ringkas yang secara tegas dan jelas mengatur dan berbicara tentang ta'liqut tolak. Aspek yang keempat, mitra sekalian, yang perlu dipahami terkait dengan ta'liqut tolak ini dari pendekatan fikih adalah bentuk atau konten dari ta'liqut tolak itu apa. Ta'liqut tolak itu memiliki konten atau memiliki isi, memuat sekurang-kurangnya 4 hal yang perlu dicermati, dan itu menjadi isi dari perjanjian suami kepada istrinya untuk menggantungkan talak. Dan rumusannya jika mengacu kepada Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 1975 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1990. Isinya yang 4 itu: 1. Setelah suami berikrar bahwa dia akan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan akan menggauli istrinya dengan baik atau memperlakukan istrinya dengan patut, yang disebut dengan muasyarah bil ma'ruf, maka kemudian dia mengikrarkan 4 hal di dalam ta'liqut tolak itu. 4 hal yang dimaksud itu apa? Pertama, suami berjanji untuk tidak meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, suami tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya. Yang ketiga, di dalam ta'liq tolak itu suami berjanji untuk tidak menyakiti badan atau jasmani istrinya. Dan yang keempat, membiarkan istri 6 bulan lamanya. 4 hal ini itu dibacakan oleh seorang suami di hadapan istrinya sebagai ta'liqut tolak, yang jika dilanggar karena istrinya lalu tidak ridho, kemudian mengadukan halnya ke pengadilan agama, seraya dia membayar iwad atau uang pengganti kepada pengadilan agama, maka jatuhlah tolak 1 dari suami kepada istrinya. Dan patut dicatat bahwa jatuhnya talak 1 suami kepada istrinya itu tatkala dia mengadukan halnya ke pengadilan karena pelanggaran terhadap 4 hal yang tadi dia ikrarkan di dalam ta'liqut tolak, itu hanya bisa terjadi jika diputuskan oleh hakim. Jadi hakim di pengadilan agama nanti yang memutuskan halnya berkenaan dengan ta'liqut tolak yang diadukan oleh si istri. Kalau begitu, ini berarti mitra sekalian masuk pada kategori tolak khul'i, yaitu tolak dengan cara mencabut atau mendakwa atau mengadukan suami kepada pengadilan karena melakukan pelanggaran. Dalam hal ini istri minta cerai. Jadi ta'liqut tolak itu
membawa konsekuensi hukum tolak khul'i yang tempo hari sudah kita bahas sedikit. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aspek yang keempat pertanyaannya adalah apa hukum dari ta'liqut tolak ini? Sehingga belum juga kawin dia sudah berikrar atau berjanji untuk menceraikan. Nah, secara syar'i hukum dari ta'liqut tolak ini mubah. Dan mubah ini menjadi aslul hukmi, hukum yang asal. Karena di dalam kaidah hukum Islam, asal dari hukum itu adalah mubah, al-ibahah. Dan ta'liq tolak, hukum asalnya, hukum aslinya adalah mubah. Tujuan-tujuan yang dikandung oleh ta'liqut tolak juga tidak berseberangan atau tidak melawan maqasidus syar'iyah, sehingga tidak ada benturan dan tidak ada perlawanan at-ta'arud dengan tujuan pembentukan hukum itu sendiri. Maka para ulama memandang hukumnya ditetapkan pada posisi asal, yaitu mubahnya ta'liqut tolak. Dengan begitu, orang mau mengucapkan ta'liqut tolak atau tidak, mau membuat perjanjian nikah dalam bentuk ta'liqut tolak atau tidak, itu tidak ada masalah, tergantung kepada yang bersangkutan sendiri. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kalangan masyarakat jadi boleh melakukan opsi atau pilihan membacakan ta'liqut tolak atau tidak, mengambil ta'liqut tolak atau tidak, mau dibacakan, mau diambil atau tidak, itu pada posisi yang bebas dan boleh-boleh saja dan sah itu. Secara syar'i sekali lagi posisi hukumnya mitra sekalian adalah al-ibahah atau mubah, boleh. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ta'liqut tolak ini kemudian muncul dan menjadi bagian dari sesuatu yang terlahir dari rahim masyarakat Islam dan kemudian dibahas serta ditekankan di dalam hukum Islam? Itu antara lain didasari oleh adanya semangat bahwa di dalam membangun ikatan perkawinan dan kemudian melembagakan perkawinan itu, Islam amat sangat hirau akan adanya keseimbangan dan kepatutan di dalam bangunan keluarga. Bangunan keluarga yang seimbang dan kepatutan pergaulan antar pihak, dalam hal ini suami dan istri, itu boleh jadi tidak akan selamanya ada pada posisi yang stabil dan ada pada posisi yang baik-baik saja. Ada kalanya tidak stabil dan ada kalanya kurang baik, atau bahkan cenderung kepada sesuatu yang merugikan dan bahkan tindakan sewenang-wenang. Dan tindakan yang merugikan atau tindakan yang sewenang-wenang ini berdasarkan faktanya dan kebanyakan kasus itu banyak dialami oleh pihak istri, meskipun boleh jadi tidak tertutup kemungkinan pihak suami akan mengalami hal yang serupa. Tetapi dalam konteks ta'liqut tolak lebih kepada pemihakan untuk memberikan perlindungan dan advokasi kepada pihak istri dari kesewenang-wenangan dan kezaliman yang mungkin dilakukan oleh pihak suami terhadapnya. Nah, di dalam Al-Quran, misalnya surah An-Nisa ayat 19, diinformasikan dan dipaparkan satu posisi yang memungkinkan kita bisa mengambil pilihan untuk melakukan ta'liqut tolak. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 19 itu
Allah Rabbul Alamin menyebutkan bahwa tugas untuk mempergauli atau tugas untuk berhubungan dan berinteraksi antara suami dan istri itu harus ada di dalam koridor yang ma'ruf, ada di dalam status yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan patut, dengan baik, dengan elok, dengan indah. Sehingga dengan keelokan, kepatutan, dan keindahan ini, kemudian ini menjadi sumbangan bagi potret keluarga yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu tekanan yang pertama. Jika kemudian terjadi sesuatu yang akan mengakibatkan ketidakharmonian karena adanya ikrah, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an, dan jika kalian tidak menyukai istri-istri kalian itu, maka bersabarlah. Fa asa an takrahu syai'an, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi ketidakcocokan antara suami dan istri atau adanya kesenang-wenangan bahkan kezaliman itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Untuk mengantisipasinya agar ini kemudian kesenang-wenangan dan kezaliman ini bisa diatasi dan kemudian bisa dikendalikan sejak awal, ta'liqut thalaq adalah sebuah saluran untuk memberikan perlindungan dan memberikan garansi secara awal, secara dini. Oleh karena itu, di dalam ayat ini syariat memberikan panduan bahwa pertama, bersabarlah. Yang kedua, memberikan panduan bahwa mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, kamu merasa ikrah, merasa benci dengan sesuatu itu, yaitu hal-hal yang terjadi antara suami dan istri. Akan tetapi ketahuilah ada satu rahasia yang mungkin akan ditemukan satu saat yang akan datang. Di saat yang akan datang ada kebaikan yang tersembunyi dan belum tersimak. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ta'liqut thalaq ini jadi? Secara syar'i jawabannya pasti jadi. Dan di dalam kaidah, siapa orang yang menggantungkan talak dengan satu sifat tertentu, maka ta'liq thalaq itu terjadi sebagai sebuah perbuatan hukum sesuai dengan kenyataan lafadznya. Jadi apabila menggantungkan tolak dengan 4 hal yang tadi di dalam kontennya itu dilakukan, maka terjadilah bila dia dilakukan. Ini berkesesuaian dengan kaidah yang berlaku secara umum dan dirujuk di kalangan fuqaha. Wa man 'alaqa talaqan bisifatin waqa'a biwujudiha 'amalan bimuqtadal lafzi. Siapa orang yang menggantungkan talak, yang menyandarkan talak dengan satu sifat tertentu, maka penggantungan tolaknya itu atau ta'liqut tolaknya itu terjadi menjadi sebuah perbuatan hukum sesuai dengan kenyataan kata-katanya atau kenyataan lafadznya.